Kan dulu orang kalau dibilang wibu malu ya. Kayaknya kalau sekarang, zaman sekarang orang udah pada bilang wibu kayak keren dia sekarang. Tapi Dia kenapa sih harus ada suka dari- karakter-karakter kayak Gojo gitu sih? Kayak Kakashinya Naruto lah berarti gitu. Pasti rata-rata anime sekarang ya terinspirasi dari anime zaman dulu. Pas Chainsaw Man ini rilis, ada nggak sih kemungkinan fans-fans toxic bermunculan? Itu udah pasti ada sih. Apalagi anime hype kayak gini. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nanika di Breakdown Bros Podcast episode 37. Kita hari ini kedatangan seorang, wibu. Kita langsung aja announce ya, Angga Kurnia. Tepuk tangan semua. Halo. Hai. Angga Kurnia, apakah Anda benar-benar wibu? Sedikit lah. Sedikit. Kenapa Anda tidak memvalidasi Anda wibu? Kenapa harus pakai sedikit? Karena gue cuma suka nonton doang, gak suka baca. Oke. Nah, apa bedanya wibu sama otaku? Otaku bukan yang baca terus cosplay. Oh, kalau wibu bukan yang ini, bukan sih yang suka di Jepangan. Gue termasuk wibu berarti ya? Nah itu, yang gue penasaran bedanya otaku sama wibu sebenarnya sih. Ada yang bilang kan beda nih. Iya beda seharusnya sih. Tapi gue nggak tahu apa definisi otaku dan wibu itu. Cuman setahu gue kalau wibu itu suka budaya di Jepangan. Kalau otaku ya cuman baca manga sama cosplay gitu-gitu. Lebih ke situ kayaknya sih. Berarti emang jauh lebih ekstrim otaku ya dibanding wibu. Oke, kalau lu tipikal yang bikin kontennya aja. Kontennya aja sama nonton aja. Kayak lu pertama kontennya tentang anime atau dari basically film secara general? Tadi cuman bahas Marvel sih karena WandaVision waktu itu kan. Oh, pas WandaVision keluar lu baru WandaVision, konten iya. TikTok. Iya, belum nonton anime sama sekali. Oke. Pada saat itu WandaVision kan mingguan ya. Oke. Udah bosan nih nggak ada tontonan kan. Pandemi pada saat itu. Pada saat itu si Attack on Titan tuh hype banget. Muncul tuh di FYP, di Twitter, di Instagram. Gue coba lah nonton. Ternyata seru banget. Gue tonton tuh 2 hari. Oke. 3 season itu. Jadi berasa lu masyarakat Marley. Iya berasa jadi Titan gue. Emang seru ternyata anime. Iya Karena dulu gue nonton anime apaan sih kartun gitu ke teman-teman gue. Ternyata seru. Enggak, bukan kartun ya? Padahal pertama kali gue nonton anime itu justru pas ketika gue nonton Captain Tsubasa, Let's and Go, terus Ya, itu gue juga nonton dulu. Iya, zaman-zaman Minggu pagi kan, P-Man. Sebenarnya gue nonton cuman Naruto doang 2017 tuh pas tamat. Setelah itu nggak pernah nonton anime. Iya. 3 tahun itu 2020 baru nonton Attack on Titan. Pertama kalinya lu nonton anime deh, anime pertama lu apa? Naruto sih. Naruto? Sih Naruto sih. Iya. Naruto di Global TV berarti ya? Global TV. Pertama-tama tuh culture wibu ini tuh gue lihat dari orang-orang yang suka sama kartun Jepang tapi didubbing sama Indonesia. Bener nggak? Iya, banyak kan? kayak gitu sekarang. Nah, dulu kayak gitu tuh kita Iya, taunya dulu. kan anime-anime tuh seperti itu Oh kan. iya di TV ya? Ya di TV karena orang suka dubbingnya kan. Sampai si Shinchan aja kita sampai sekarang kenal bahwa dia tuh yang pengisi suaranya si Oni Syahrial. Iya. Iya kan? Segala macam. Nah, sekarang udah berkembangnya zaman, gue ngelihat culture wibu ini, culture si anime ini tuh berubah menjadi series yang tayang di platform-platform digital. Iya. Iya kan? Seasoning juga. Nah, sebelumnya kan berarti kan ada perubahan nih culture-nya dari awalnya di TV pindah ke digital platform. Yang sekarang konten-kontennya balik lagi tadi yang lu bilang kan Attack on Titan segala Iya. macam. Nah, perbedaannya apa sih sama yang dulu tuh anime? Mungkin karena season juga jadi lebih dikit. Orang jadi lebih enak nontonnya. Beda sama yang kayak dulu One Piece, Naruto kan long run tuh. Jadi tiap minggu terus-terusan ratusan episode, ada filler juga, malas nontonnya kan. Nah, kalau season ini kan tiap tahun aja nontonnya. Oh. Jadi lebih enak nontonnya. Orang jadi lebih nggak, aduh banyak banget episode kan biasanya gitu tuh. Iya, Kalau season kan dikit gitu. Iya sih. Terus ceritanya nggak slow pace. Lu kan tadi bilang lu ngonten kan di TikTok. Awal mula lu ngonten TikTok ini berarti kan lu menceritakan sesuatu, storytelling atau lu kayak Easter egg-nya si anime ini lu jelasin di sana. Lebih kejelasin sih. Misalnya ada manga nih baru rilis, misalnya ada yang seru gitu. Nah, gue bahas di situ. Misalnya manga One Piece nih, kan One Piece tiap minggu tuh. Iya. Sebulan tuh 3 kali rilis. Betul. Libur seminggu. Jadi itu biasanya yang seru nih, lagi hype tuh gue bahas. Biasanya kayak kemarin Gear 5 tuh, itu hype banget. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti viewernya basically emang teman-teman yang suka anime gitu Iya. ya. Menurut lo wibu gimana zaman sekarang? Wah, orang sekarang Barbar ya? kalau zaman sekarang sih kan dulu orang kalau dibilang wibu malu ya. Kayaknya kalau sekarang zaman sekarang orang udah pada bilang wibu kayak keren dia sekarang. Jadi makin banyak orang yang nonton anime gitu. Iya. Dibanding dulu gitu malu dia dibilang bawa bawang lah atau apalah. Iya, pakai jaket, pakai hoodie, pakai headset, bisa Iya, gitu tasnya kan. gede banget. Pakai kacamata, biasa gitu kan. Dan cosplaynya juga mereka moshing, kata-kata gitu kan, yang ngikutin karakter di animenya. Karena zaman sekarang wibu tuh nggak cuman yang bau bawang segala macam, itu mungkin salah 1-2 orang lah mungkin. Tapi sekarang kebanyakan wibu cuan. Iya sih. Iya kan? Kalau sekarang gue bahas tentang industri anime yang berkembangnya pesat banget, kan ada film baru yang keluar ya, Chainsaw Man gitu, yang lu juga datang ke screeningnya kemarin. Itu gimana tuh hype-nya kemarin?
ini bakalan hype sih. Ini se-hype Demon Slayer sama Jujutsu Kaisen tahun lalu tuh hype banget pasti ini. Karena manganya banyak yang nonton, manganya. Banyak yang baca. Laku banget ini, banyak yang cosplay sebelum ada animenya. Oh gitu. Berarti kenapa terkenal itu? Iya, Gue gak baca manganya sih. Oh, lu gak baca manganya? Gak baca, malah gue nungguin karena mau ada animenya, gue nungguin animenya aja. Jadi gak baca manga. Oh, berarti pas kemarin lu screening itu kegiatannya screening aja kah atau ada diskusi? Screening ada kuis juga sih. Oh, ada kuis Iya, juga. kuis tentang Chainsaw Man. Ditanya tentang apanya tuh? Tentang yang cerita di sini gue nggak tahu sama sekali, clueless banget. Oh gitu. Karena nggak baca manga. Udah gue liat trailernya sih emang, wah ini bakalan jadi Iya nih, serial grafiknya ala Mappa banget dah. Iya, ini Mappa Studios ya. Mappa ya. Iya. Ciri khas gitu. Nggak tahu kenapa Mappa tuh setiap bikin anime selalu hype gitu. Iya, iya. Attack on Titan lah, Jujutsu Kaisen. Iya, iya. Terus dia banyak pakai CGI juga. Yang terakhir gue notice sih, yang paling gue suka baru-baru ini tuh Jujutsu Kaisen sih. Yang Oh dari iya, Mappa itu. ya. Itu gue emang suka banget sih. fight-nya bagus banget itu emang. Dan Fight-nya kalau bagus nggak banget. salah ya, itu dia sampai kolaborasi sama game gitu, terus dia bikin skinnya Gojo Satoru. Oh iya. Mobile Legends kalau nggak salah ya. Gue juga lupa. Iya, Mobile dia Legends pernah atau collab, apa gitu. pernah Iya, collab. pernah collab kan. Jadi Pernah ada collab. skin Gojo Satoru itu keren banget sih. Tapi Yes, kenapa harus ada suka karakter-karakter kayak Gojo gitu sih? Kayak Kakashinya Naruto lah ibaratnya gitu. Pasti rata-rata anime sekarang ya terinspirasi dari anime zaman dulu. Iya ya. Pasti kayak gitu. Iya, udah. iya, iya. Cuman mungkin dibedain cerita aja. Tapi emang mirip sih kalau dilihat-lihat. Iya kan? Maksudnya Iya. karakter yang cool guy, terus Iya, misterius. Setiap anime kayaknya ada gitu ya karakter kayak gitu. Iya. Kayak Bleach ada Urahara lah. Iya, di Blitz ada Kayak gitu-gitu. Urahara. Iya, kenapa ya kayak gitu ya? Terus kalau di Tsubasa ada Misugi Jun kali ya, yang misterius ya. Iya. Roberto Hongo. Roberto Hongo. Tachibana bersaudara. Di Chainsaw Man ada di trailer, cuman gue lupa namanya siapa, nama karakternya. Ada di si cool gitu, dingin gitu orangnya. Oh, sama kayak Gojo gitu Iya, ya? ada. Karakter yang kayak gitu ya. Iya ada kayak ya. gitu ada. Nah, sekarang berarti kalau kita bahas tentang dunia digital anime, lu nonton VTuber? VTuber nggak nonton lagi, tapi tahu cuman nggak nonton. Oh, gak nonton. Di sini ada yang nonton VTuber gak sih? Kayak Kobo Kanairu gitu ya. Iya, itu betul Iya, gua sekali. nggak nonton, tapi tahu. Tidak ada ya. Tapi, nah itu waktu itu gue bahas itu juga tuh sama Mas Bram tuh. Mas gue bahas tentang virtual YouTuber. Katanya emang ada orang yang sampai nge-give puluhan juta buat mereka gitu. Padahal mereka Padahal nggak ada mukanya. Iya, nggak ada mukanya dan belum tentu kita tahu nih bahwa dia Dia tuh cowok apa cewek? Cowok apa cewek karena ada voice changer Iya, zaman bisa sekarang voice ya kan. changer. Gue juga bisa sih sebenarnya bikin virtual YouTuber. Iya, jadi gitu. suara cewek. Iya, kayak gitu. Tapi dibayarnya gede. Karena kayak gitu kan. Streaming doang, ngobrol, Iya, di kayak gitu. donate. Iya sebenarnya nggak jauh dengan aplikasi lain sih, ada juga yang kayak gitu ya. Cuman ini basicnya yang bikin gue unik adalah, wah ini virtual, terus dia bisa dibilang YouTuber tapi nggak ada fisiknya gitu. Kartun. Oh iya kartun ya. 2D. Nah basicnya lu fans apa sih anime apa? Maksudnya kalau lu suka, kan tadi lu bilang lu suka konten Marvel sama anime. Nah lu lebih cenderung ke arah mana nih? Lu fanboynya Marvel apa fanboy anime-anime? Aduh, pertanyaan sulit tuh. Banyak yang nanyain ke gue tuh kayak gitu. Iya. Cuman gue bingung jawabnya juga. Gue suka dua-duanya soalnya. Kalau suka dua-duanya juga nggak masalah juga sih Iya. sebenarnya. Emang kenapa ya? Kan untuk nikmati. Iya iya. Tapi lebih seru mana kalau mau komentar? Seru anime sih. Karena anime banyak. Iya. Marvel kan berapa bulan sekali baru ada ini tayangan. Gua kalau bacain konten-konten di sini apalagi ya terus abis itu di-upload TikTok gitu terus ada yang debatin Marvel sama DC tuh nggak ada habisnya sih. Iya, nggak ada habis. Kayak debatin Naruto sama One Piece. Iya bener ya. Iya, kayak tuh gitu sama ya. Marvel Samanya DC kayak udah. gitu ya. Kayak Marvel DC udah. One Piece kemarin baru keluar film kan? One Piece. Dan itu beberapa konten kreator terus influencer juga pada nonton kan. Terus responnya negatif. Iya sih, emang biasa aja. Plot sama fight-nya biasa aja, cuman emang lagunya enak. Suaranya Ado nggak bohong, emang enak banget suaranya, lagu-lagunya. Cuman emang biasa aja. Bagusan Stampede. Oh, jadi biasa aja ya? Kalau fight bagusan Stampede, kalau story bagusan Movie Z. Kalau buat 1 sampai 10 deh enggak? Lu mau rating 6,5 lah, 6,5, 7 lah. 6,5. Berarti yang pertama yang jujur. Iya. Yang kedua kayak nggak enak 0,5 nggak apa-apa lah ya jadi 7. Itu buat Tapi suara sejauh lagu. ini kalau lu bikin konten yang paling laku tetap One Piece. One Piece sih. Kenapa bisa gitu sih di Iya, nggak tahu Indonesia? kenapa ya? Karena fandomnya gede. One Piece udah dari dulu soalnya udah 25 tahun apa? Iya. Sampai ada temen gue bilang kalau lu meninggal sebelum One Piece kelar, itu berarti lu gagal tuh untuk jadi fans One Piece. Tapi kan nggak ada yang tahu umurnya. Iya, nggak ada yang tahu. Iya kan. Ada juga Semoga kemarin sehat selalu lah. Ferry Irwandi tuh ya di YouTube Oh, iya, ya. tuh. Dia bilang kan temennya kan Itu, udah iya, meninggal temen. setelah. Di komentar juga banyak kalau komentarnya. Iya, Cerita banyak banget temennya kan. udah meninggal. Yang ngajak dia nonton One Piece malah. Meninggal. Tapi apakah One Piece emang fandomnya apa ibaratnya sesolidaritas itu apa? Iya sih. Dia ngebangunnya berapa lama sih? Gua semenjak nonton One Piece jadi dapet teman baru. Kayak misalnya gue pesan kopi nih, terus gue kasih nama atas nama siapa, gue bilang Luffy gitu. Baristanya pada nonton One Piece. Nih Sanjinya bang gitu. Karena nggak tahu kenapa orang tuh
Sebenarnya nonton One Piece, cuman dia nggak bilang aja. Menurut gue sih gitu kayaknya. Kenapa alasannya dia nggak bilang? Ya mungkin karena anime, takut dibilang wibu. Nah, itu sih masalahnya di situ sih ya. Kenapa ya kalau orang ngomong nonton Marvel Oh, dia nggak bilang apa-apa. nonton ya? Tapi Iya. kalau nonton Apa karena Hollywood? Iya kan? Nah, itu tuh apa karena Hollywood? Bener nggak guys? Kalau misalkan kalian nonton One Piece, kalian tuh ngakuin gak sih kalau kalian tuh disebutnya apa kalau yang ininya? Apa? Apa namanya? Awak kapalnya? Kapten. Oh ini Nakoda. Bukan. Pasukan One Piece apa namanya? Pasukannya dia? Kru itu Mugiwara. Bukan, Nakuma. Nakama. Itu kan biasanya di kolom komentar banyak tuh. Yeah. Walaupun gua nggak nonton One Piece sampai benar-benar detail banget gitu gua ngeliatin. Enggak sih, karena gua memang untuk ukuran seri sebanyak itu 1000 episode itu tuh hampir 1000 ya? 1036 sekarang. 1036 episode itu gue begah banget sih emang. Mungkin emang harus ada 1 hari atau 2 hari gue ngumpulin mental gitu nonton dan gak habis juga. Iya emang harus mood lo harus bagus ya nontonnya. Iya. Gue juga kayak gitu, gue 9 bulan nonton One Piece. Lu sempet ngerasa capek gak sih ngontenin One Piece? Capek sih pernah pasti. Berapa minggu gitu nggak ngonten One Piece, ganti yang lain. Cuman emang raminya di One Piece. Fandomnya gede banget, mau One Piece Naruto sih. Naruto ya. Naruto walaupun udah tamat, fandomnya masih tetap gede, masih di mana-mana. Biasanya sih eksperimen gue ngobrol sama orang lain, terus kalau dia ngefans sama Marvel terus bikin konten Marvel gitu di TikTok atau di platform lain gitu di YouTube segala macam, dia biasanya udah nggak nemu lagi tuh buat enjoy buat nonton film karena dia fokus ke itu ya. Di dalam hatinya dia tuh udah gue nonton film ini gue bikin konten abis itu, dan dia harus nyari Easter egg harus ngegali otaknya terus dia replay lagi, di rewatch lagi. Nah itu udah nggak nemu funnya lagi. Itu works di lu nggak sih kayak gitu? Enggak sih, gue nggak segitunya sih. Ya udah nonton aja, ntar kalau emang lagi ada yang dibahas ya gue bahas. Nggak ada pressure buat diulang-ulang terus gue bahas yang episode ini harus gue bahas, episode minggu depan harus gue bahas, enggak. Oh jadi kalau misalkan Jadi ya pengen aja kalau misalnya lagi ada bahasan ya gue bahas. Oh iya. Berarti lu masih nemu enjoy-nya ya Masih nonton ada, series. Iya. Yeah. Gue juga nggak nonton tiap minggu kok. Jadi gue tabung gitu. Sebulan sekali biasanya gue tonton. Oh ya? Iya, karena lama ya? Gak enak gitu. Seminggu sekali nunggu, nontonnya cuma 24 menit. Itu juga kepotong opening sama cuplikan episode kemarin. Udah 5 menit kepotong itu. Jadi lu mendingan Jadi sebulan nabung sekali. aja ya, sebulan kali atau. Tapi berapa episode lu tonton langsung? 4 atau 3. 4 atau 3 episode langsung. 2 jam lah. Sejauh ini film Marvel kan udah sampai di penghujung fase 4 ya? Iya, Gaya. tinggal 1 lagi. Iya, tinggal 1 lagi. Gue pengen tahu dong film favorit lu dari 1 sampai 5 deh. Marvel bukan? Marvel mau series mau film. Yang pertama udah pasti No Way Home sih gue. Aduh, iya lagi. Agak bias. Iya Gue lagi. suka Spider-Man soalnya. Nah, bisa jadi juga sih nggak ya menurut gue. Kenapa tadi kan lu bilang ya, kenapa ya Marvel Cinematic Universe tuh kualitasnya turun? Karena awalnya dibuka sama No Way Home kali. Iya, nostalgia ya. Iya, udah gitu emang kita memasang standar di sini nih. Apalagi Multiverse of Madness dibuka banyak cameo, terus trailernya udah dibuka ada Iya. Profesor X. Iya, Jadi karena nggak ada elemen of surprise-nya lagi. iya, flop juga sih bisa dibilang itu Wanda di Iya, situ. biasa Nah, aja. sekarang si No Way Home yang kedua. Yang kedua Moon Knight. Gue juga suka Moon Knight. 3 Ketiga kayaknya Hawkeye sih. Hawkeye, keempat WandaVision. WandaVision. Baru Loki terakhir. Loki terakhir. Oke. Lu nggak suka Thor? Nggak suka Thor? Thor biasa banget. gue lebih, Sangchi. Oh Shang-Chi, iya tuh Shang-Chi, lupa gue udah Shang-Chi. Lu kenapa nggak suka Thor? Ya, Taika Waititi ya? Bukan masalah, iya sih filmnya kok jadi gitu ya. Ragnarok bagus banget kan pas di Love and Thunder biasa. Malah gue lebih suka Multiverse of Madness Dibanding Love and Thor? Thunder. Iya. Oh, oke. Gue ngeliat Thor sih sebagai orang yang suka sama Taika Waititi-nya ya. Gue ngeliat Thor sih, ya ini emang nih film main-mainannya dia doang sih. Jadi full komedi itu filmnya. Iya, bener-bener badass parah gitu loh. Maksudnya film suka-suka Taika Waititi banget gitu. Iya, Taika Waititi kayak banget. gue bodo amat lah sama MCU gitu. Gue bikin film segila aja. Sesuka dia aja. Sesuka gue aja, bodo amat Emang gitu. style dia itu. Iya, style dia Thor kayak jadi gitu ya. ngelawak kan. Lucu tapi sih filmnya lucu. Tapi emang jelek aja dari segi plot hole banyak banget Iya. kan di situ kan. Biasa Banyak aja ya udah. Kalau itu tadi kan Marvel, kalau series ada anime. Top 3 anime tahun ini menurut lo? Tahun ini udah pasti Bleach nomor 1. Bleach nomor 1, Bleach nomor 1, kedua Chainsaw Man, Chainsaw Man ini. ketiga Baru satu episode lu udah terpicu ya. Iya udah bagus banget terpacu. soalnya. Gue suka art style-nya si Fujimoto Sensei ini bikinnya. Giginya taring-taring semua gitu. Terus yang ketiga apa ya? Apa? Ketiga gue pengen nonton Jojo sih. Jojo ya? Jojo. Berarti ketika Bizarre Jojo. Adventure. Wah itu kayaknya lebih fantasi lagi tuh ya dibanding Iya, ini lebih kan. fantasi lagi.
Tapi lu basically suka sama anime-anime kayak gini dibanding anime-anime drama gitu yang kayak Kimi no Na wa. Wah iya lagi, gue lebih suka yang berantem yang shonen gini. Oh, Hunter x Hunter gimana Hunter x Hunter? Wah itu gue juga suka. Ntar mau balik jadi anime kan. Nah dia kan manganya mau lanjut tuh katanya. Manganya mau lanjut. Itu tentang arc-nya Kurapika ya berarti ya? Arc-nya Kurapika sama Leorio. Jadi si Killua sama Gon gak dibahas dulu. Kan dia MC-nya 4 tuh. Iya. Jadi yang dibahas si Kurapika sama Leorio si Leorio bantuin Kurapika nyari mata klan Kuretanya dia itu. Oh iya. Berarti itu di Dark Continent ya? Dark Continental ya. Dark Continental kan. Dan di situ wah itu Itu seru banget, itu gede ada banget kan di sono. Chrollo lawan Hisoka tuh seru banget. Iya anjir itu gila sih. Gue juga ngikutin tuh Hunter x Hunter tuh. Apalagi dulu tontonan gue pertama tuh yang berantem Hunter x Hunter dulu malah. Iya itu emang Naruto. Emang keren sih itu. Nah di Hunter x Hunter lu paling suka karakter siapa? Chrollo lah udah jelas. Chrollo OP sih. Bisa ngopi nen musuh. Iya dia OP banget sih. Dia nenek masuknya apa sih? Dia nenek nggak tahu nennya apa, nen kompleks banget lagi. Itu parah. Hafal. Kan nen itu kan ada yang manipulatif, terus ada yang pokoknya ngetesnya pakai gelas tuh. Iya. Ya gue lupa nama-namanya ada banyak. Enhance ada juga. Iya bisa dia ada satu ini tak keluar lagi bercabang lagi tuh kompleks banget. Itu ada teorinya tuh waktu itu gue bahas sama Casper ya. Itu ada teorinya tuh dia, maksudnya kan dia kan ngetesnya kan pakai gelas terus ada airnya kan. Iya. Terus airnya rasanya kayak apa iya, gitu. Manis. Iya, manis ntar gue geter. Iya, gitu. Wah, itu gokil sih emang. Kalau gue suka Killua sih dari dulu emang. Oh iya, Killua banyak tuh fansnya. Gonnya sampai kalah oleh MC-nya. Iya ya. Lebih terkenal Killua. Karena menurut gue Killua emang karakter yang misterius dan dia tuh Zoldyck belum dibahas soalnya. Keluarga Zoldyck belum dibahas banget. Oh gitu ya? Di Dark Continent emang belum bahas Zoldyck lagi? Belum, kan lagi nggak dibahas Killua sama Gon. Jadi bahasnya Leorio sama Kurapika doang. iya Berarti kan Gon sama Killua udah banyak tuh. Iya awal-awal. Leorio sama Kurapika udah jarang. Iya. Makanya ntar Hisoka juga gue suka sebenarnya. Hisoka ya keren, Phantom Trope. Iya Phantom Trope dia keren banget. Ada tatonya kan? Iya ada tatonya. Nyamar tapi kan dia. Iya dia nyamar. Itu keren banget ya karakter Joker gitu, kayak bener-bener ini orang psycho apa gimana ya? Iya nungguin Gon sampai kuat banget kan. Awalnya gue juga bingung tuh kenapa dia nungguin Gon sampai udah gede terus jadi kuat ya. Wah ini orang kayak pedofil ya, ini demen nih sama Gon nih. Iya ngeliat Gon tuh kayak ini banget nafsu. Iya. Oh berarti sekarang anime yang ongoing lagi lu nonton ini? Blades, Chainsaw Man palingan. Blue Lock palingan ada Blue Lock. Bola. Iya. Gue taunya Haikyuu volley. Haikyuu volley. Itu mah tahun depan nanti ada. Aoashi ikut nggak? Aoashi. Tahu temen gue nggak nonton. Nah itu Aoashi tuh bola juga. Dan dia kan biasanya kan kalau kita tumbuh kembang sama pemain bola di anime kan biasanya Kapten Tsubasa tuh awal-awal. Biasanya kan kalau Kapten Tsubasa posisinya kan striker tuh. Biasanya striker yang jadi main karakter tuh. Iya. Nah kalau di Aoashi main bertahan yang jadi main karakter. Itu keren. Tapi setim kan mainnya? Setim. Tapi kalau Blue Lock beda. Blue Lock semuanya striker. Lah, iya, dia kayak Squid Game gitu. Cuman dia pemilihan striker siapa yang bisa jadi striker terbaik di dunia. Jadi semuanya striker, MC-nya juga striker. Itu keren banget. Makanya beda gitu. Kalau striker gimana cara dia bertahan? Dia jadi bisa ngancurin musuhnya pakai bola ditendang. Sekencang mungkin ya. Sampai jadi striker paling kuat siapa. Oh, iya, kayak keren banget ya. Kayak Dragon League. Dragon League itu zaman dulu tau gak Dragon League? Iya, fantasi. Anime sport. Oh, fantasi. Iya, berarti kayak Dragon League zaman Spacetoon dulu tuh. Tahu Spacetoon kan film-film Spacetoon. Iya kan. Bon-bon adalah rumah kami gitu. Ya, dia enggak tahu dong. kayak dia tuh. Lu tahu emang rumah kami di sana kita belajar itu. Tahu lah dia. Zaman-zaman dulu Spacetoon. Oke, balik lagi ke Chainsaw Man tadi. Menurut lu pas Chainsaw Man ini rilis, ada enggak sih kemungkinan fans-fans toxic bermunculan? Itu udah pasti ada sih. Apalagi anime hype kayak gini. Kayak Jujutsu sama waktu Demon Slayer kan banyak mendewa-dewakan. Karakternya kuat banget padahal mah gak sekuat itu. Dibikinin death battle, gue kagak ngerti itu death battle. Iya kayak gitu, ntar pasti ada aja. Ini baru episode 1 aja. Ntar kalau udah 11 episode tuh. Ada konten Iya kreatornya. pasti ada aja iya. Lu bakal mau buat konten tentang Enggak sih Chainsaw kayak Man? gitu-gitu. Oh, Chainsaw Man bahas. Iya, cuman kalau yang kayak gitu-gitu enggak kayaknya. Lu gak ikutan di kolom komentar gitu ya? Iya, gak ikutan yang toxic sih ya? yang death battle gitu. Ntar dikasih gini nih, Chainsaw Man terus banyak One Piece, Naruto gitu-gitu. Iya, bener. Itu toxic sih menurut gua, kayak dibanding-bandingin terus. Iya, nelayan kroco. Ya Allah. Fans ninja kuning. Tapi biasanya para wibu mah demen lah sama komentar-komentar iya, begitu. ketawa-tawa aja udah. Iya, apalagi kan kalau kita lihat sekarang malah justru orang-orang berbondong-bondong untuk saling debat di kolom komentar dulu. Baru tuh pakai otak kayak pas komen, oh iya gue salah baru gitu. Dia biasanya kayak gitu tuh, gue juga nemu. Spontan aja dia. Ya, gue pertama kali ngeliat tuh kan di kolom komentar kincir tuh ada tuh orang pada komen tuh,
One Piece overrated gitu kan. Terus abis itu pas dibalas lagi sama temennya, lu belum pernah nonton arc ini dijelasin. Kok gini, nonton dulu deh gitu. Nonton dulu deh, terus bawahnya gitu, oh iya bang, gue belum tahu bang. Nah, kalau misalkan lu udah tahu bahwa lu salah, lu nggak usah komen aja. Ya itu. Lalu tangannya duluan yang gerak nih, otaknya lama geraknya kan. Tapi enggak sih, maksudnya kalau dibandingin dengan sekarang ya, maksudnya orang-orang yang suka sama anime sebegitunya, emang dia udah ngoleksi banyak merchandise anime sampai detail banget. Selalu yang kayak gitu tuh pasti oknum. Iya, yang cuman gitu-gitu aja udah, bikin orang ribut aja. Iya, sedangkan yang kita lihat juga orang yang nonton One Piece banyak cuy, dari kalangan atas sampai bawah semuanya. Iya, dari yang udah punya anak sampai waktu nonton One Piece ternyata banyak yang bawa anak, bawa keluarga. Iya, dan ada banyak influencer juga yang nonton, aktor-aktor, artis mereka pada suka gitu One Piece. Iya, dan mereka nggak toksik, biasa-biasa aja. Iya, gitu. ya udah nonton aja. Kalau film pun jelek dan gue pasti menikmatin ya udah, jadi nggak apa-apa gitu loh. Dan waktu itu sempat tuh di rating sama Kincir 6 ya kalau nggak salah di. Oh ya, baca tuh gue. Di rating banyak yang ini ya. Itu komennya banyak banget sih. Tapi kalau sekarang gue pengen nanya nih sama lu nih terakhir. Anime apa yang paling lu tunggu di akhir 2022? Bleach sih. Oh, Bleach. Karena gue baru maraton kan kemarin. Baru gue kejar sampai 366. Sekarang rilis yang Thousand Year Blood War Art. Itu seru banget soalnya katanya di manga. Oh. Ini full perang katanya animenya. Nah, lu tipikal baca manganya dulu apa langsung nonton ke? Enggak sih, kan gue lebih suka nonton dibanding baca. Oke. Jadi kalau yang kayak gitu gue kena spoiler aja. Jadi gue tahu isinya dikit-dikit lah. Terus nggak gue terusin, udah gue nonton anime aja. Gue sabar aja. Bener sih, emang lebih enak nonton sih lebih dibanding enak baca. gerak dibanding apalagi hitam putih kan kalau di manga. Udah gitu di handphone lagi kan, kadang suka pusing juga kan mata kalau baca. Apalagi baca manga Hunter x Hunter kayak baca koran. Itu tulisan semua. Iya, banyak banget. Iya, banyak banget ya cloud text-nya ya kalau Hunter x Hunter ya. Kalau teksnya banyak. Iya, kalau misalkan zaman dulu sih gue baca di Gramedia sih masih aman-aman aja karena gue nggak beli gitu. Karena gue ada sampul situ aja ya? sampul buku yang udah copot. Ini bukan gue yang copotin ya guys, tapi emang zaman dulu tuh emang ada. Iya, banyak. Sampai sekarang kayaknya deh masih ada. Sekarang emang Gramedia masih rame ya? Masih rame, banyak yang jual komik di situ. Tapi kita masih boleh baca di situ? Nggak tahu sih. Nah itu, gue penasaran. Sekarang udah diplastik-plastikin semua. Iya, sekarang harus berdiri dong. Kalau dulu mah itu Gramedia juga mewajari itu, tau gak sih zaman-zaman itu ya udah lu ambil jongkok sambil duduk bacain Doraemon yang baru. Wah, gitu. ada mejanya malah. Ada mejanya lagi. Kayak lo memvalidasi bahwa orang itu tuh kalau nggak beli nggak apa-apa gitu. Sekarang baru sadar mungkin Gramedia, oh saya ternyata tertipu sama kalian semua. Kalian semua udah tahu, udah masuk ke otak kalian, dapat ilmu dari komiknya, bikin konten kalian dapat duit. Saya cuman bukain 2 sampul buku aja udah kayak gitu. Gimana saya bukain semua? Makanya dia harusnya tobat sih Gramedia sih, nggak kayak gitu lagi sih. Dan kalian semua yang ke Gramedia harusnya beli sih ya. Harus beli. Better beli sih. Tapi lu tipikal orang yang ini nggak sih konsumtif sama merchandise anime gitu? Ya enggak, like, paling kaos-kaosnya aja. Seperti? One Piece udah pasti. Kaos-kaos One Piece. Oh ya One Piece ya. Naruto ada. Naruto ada. Mostly Naruto One Piece sih. Lu punya jas Akatsuki gitu nggak? Iya nggak punya kalau kayak gitu. Kaos yang biasa aja. Yang biasa aja. Yang kayak Sasuke gitu nggak ada ya? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Kau kira ada sampai beli gue makanya. Sampai beli di eBay kadang-kadang. Beli wignya kan. Beli wignya. Tapi kalau emang cosplaynya keren, iya nggak apa-apa. Nggak, kalau keren ya bener-bener dia niat gitu effort, ya. Cuma setengah-setengah kadang suka geli tuh gue nonton. Kok geli banget tuh kalau misalnya setengah-setengah itu kayak ini pakainya sifat gitu kan. Dia pakai yang bener-bener gitu kalau bener-bener niat lu. Tapi nggak apa-apa lah ya kalau misalnya emang kalian suka sama anime segitunya. Mereka suka mereka seneng ya udah. Itu kan hak kalian juga kan, kita nggak bisa ngelarang. Dah, terakhir tanggapan lu soal para pria di Indonesia yang cenderung suka sama waifu, kebanyakan wibu. Gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau nggak berlebihan mah. Gue juga suka kok karakter perempuan. Cuman nggak yang ya udah nggak yang sampai beli guling yang gambar waifu gitu. Itu udah parah sampai dinikahin. Aduh. Nah itu boundariesnya sampai mana? Sampai segitu kah? Ya udah suka aja. Gue sih ya udah sekedar suka aja sampai ada gambar beli kaos gambar dia ya udah gitu aja. Kalau sampai tiap malam cium gitu. Aduh itu udah parah itu. Itu parah. Kelewat batas itu. Betul kelewat batas. Oke. Thank you banget ya Angga. Sudah sama. Ngobrol-ngobrol tentang perwibuan hari ini. Gue banyak belajar nih dari Angga nih. Jadi wibu tuh kayak culture-nya kayak gimana, terus perkembangannya kayak gimana sekarang. Tapi thank you ya udah main ke sini ya. Nanti kita ketemu lagi bahas konten Marvel deh lebih menarik tuh ya. Sukses selalu Angga buat konten-kontennya. Selalu nanti bisa menginspirasi banyak orang ya di TikTok. Amin. Tapi terakhir dong, lu kasih tahu TikTok lu apa gitu, suruh follow. TikTok gue Angga Kurnia _. Oke. Terus pesan gue jangan lupa nonton One Piece. Nakama, itu nakama. Oke, itu dia podcast hari ini. Kalian terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, share konten ini ke teman-teman kalian. Minggu depan
siapakah gestarnya? Makanya tulis kolom komentar kalian pengen gestarnya siapa. Oke, Nandika Widian Putra signing out, Angga Kurnia signing out. Sampai bertemu di Breakdown Bros Podcast selanjutnya. Bye bye.